Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 kelas manajemen 18E akan mempresentasikan tentang hasil laporan dan pengembangan UMKM Seblak Sambalada Bandung di Rengas Dengklok. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Salsabila Mumtaz dan juga ada anggota-anggota yang lainnya, yaitu ada Agus Gumilar Nugraha, Darkinah, dan Rangga Afifullah Yunusia. Langsung saja ke pemateri pertama, yaitu Agus. Sini saya akan menjelaskan sejarah singkat UMKM Seblak Sambalada Bandung. Pertama-tama, UMKM Seblak Sambalada Bandung ini sudah berdiri sejak sekitar 6 tahun, dari mulai tahun 2016 sampai saat ini tahun 2021. Pendiri UMKM Seblak Sambalada Bandung ini adalah Bapak Wahyudin. Awalnya usahanya ini tidak seperti sekarang. Tadinya Bapak Wahyu hanya memproduksi seblak di warung yang sederhana dan tidak besar. Warung beserta resep sampai tata cara masaknya itu pun dulu dibeli dari temannya Ibu Bapak Wahyu. UMKM Seblak Sambalado ini juga memiliki cabang di Karawang, tepatnya di sekitar. Lanjut ke bahan produksi. Untuk bahan produksi sendiri yaitu pertama ada kerupuk bawang, kue tiaw, mie indomie, sayur kol, sawi, dan kaisim. Telur, topping yaitu terdiri dari ceker, dengkul, bakso, sosis, cuanki, cukai, virol, dumpling keju, dan dumpling ayam. Serta bawang putih, bawang merah, cabai rawit, kencur, minyak goreng, dan lain-lain. Lanjut ke perlengkapan. Perlengkapan sendiri yaitu ada etalase dan meja kursi, kompor, dan peralatan dapur lengkap lainnya, serta bahan-bahan pembuat seblak seperti kerupuk, aci mentah, sayuran, bumbu, dan topping seblak. Untuk membeli berbagai kebutuhan tersebut mungkin membutuhkan dana paling sedikit yaitu 3 juta rupiah. Untuk asumsinya ada masa penggunaan gerobak selama 4 tahun, masa penggunaan kompor dan tabung gas selama 4 tahun, masa penggunaan blender selama 3 tahun, masa penggunaan panci selama 3 tahun, masa penggunaan wajan selama 3 tahun, masa penggunaan pengaduk selama 3 tahun, masa penggunaan pisau selama 3 tahun, masa penggunaan piring, sendok, dan gelas selama 3 tahun, masa penggunaan meja dan kursi selama 3 tahun, dan yang terakhir masa penggunaan peralatan lainnya selama 3 tahun. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Rangga. Untuk materi selanjutnya yaitu ada proses produksi. Proses produksi dari seblak sambalada ini yaitu proses masak masih secara manual. Dengan cara memasak secara langsung di atas tungku kompor gas, gerai seblak sambalada ini juga tidak hanya memproduksi atau menjual aneka seblak saja. Namun gerai ini jual menjual seperti kue tiaw dan mie indomie. Dengan berbagai jenis topping menarik, dari segi kepedasan juga seblak sambalada ini memiliki berbagai jenis level kepedasan. Mulai dari level tidak pedas sampai dengan level ekstra pedas. Dari segi pengemasan, tujuan utama pemberian kemasan pada produk adalah untuk melindungi dan mencegah kerusakan terhadap apa yang dijual industri. Pada gambar keempat merupakan pengemasan lama atau penyajian yang lama pada saat konsumen membeli seblak dan memakai langsung di tempatnya langsung. Untuk kemasan terbaru sekarang memakai mangkuk yang lebih elegan yaitu dengan mangkuk dengan jenis bundar sehingga dilihatnya lebih elegan dan simpel. Untuk pengemasan pelanggan yang membeli dibawa pulang yaitu dengan menggunakan plastik bening, kemudian untuk wadahnya menggunakan styrofoam yang ukuran 12 cm kali 12 cm kali 7 cm atau ukuran yang kecil. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh Darkina.
Kebanyakan kaum milenial atau remaja, bahkan orang dewasa pun sekarang mempunyai sosial media Facebook dan Instagram. Maka dari itu, Seblak Bandung Sambalada ini untuk mempromosikan dan penjualannya lewat sosial media Facebook dan Instagram. Strategi sosial media ini strategi yang paling efektif dan banyak dipakai oleh pelaku usaha UMKM karena strategi ini merupakan strategi yang paling mudah untuk digunakan. Namun untuk saat ini Seblak Bandung Sambalada ini juga pelanggan bisa memesannya lewat aplikasi GrabFood dan GoFood agar memudahkan pelanggan tidak perlu datang langsung ke gerai. Sistem keuangan Seblak Bandung Sambalada ini pada awalnya modalnya dari modal sendiri yang awalnya hanya membuka gerai kecil-kecilan, namun dengan seiringnya waktu Seblak Sambalada ini banyak dikenal oleh banyak orang sehingga usaha ini semakin menjanjikan dan membuat si pemilik usaha memutuskan untuk membuka gerai lebih besar lagi sekaligus gerainya memiliki konsep yang modern sehingga dapat menarik perhatian para pembeli apalagi bagi kalangan anak muda yang suka nongkrong. Dalam pencatatan pembelian pada awalnya masih manual dan dengan seiringnya waktu memanfaatkan teknologi seperti menggunakan pencatatan pembeliannya dengan tablet atau Android, kemudian untuk bukti pembeliannya menggunakan mesin Friendster. Slide selanjutnya akan dipresentasikan oleh saya sendiri, yaitu ada pengembangan bisnis. Dalam pengembangan bisnis ini, UMKM Seblak Sambalada Bandung sejak dulu sudah melakukan pengembangannya mulai dari tempat yang didesain sedemikian rupa agar menarik perhatian konsumen, inovasi pada produknya, dan dari segi pemasarannya. Tetapi dalam akhir-akhir ini belum ada pengembangan yang dilakukan lagi terhadap UMKM Seblak Sambalada Bandung. Maka dari itu, kelompok kami memberikan pengembangan bisnis, yaitu pengembangan terhadap produknya. Nah, pengembangan produk dari kelompok kami yaitu seblak instan. Pada saat ini banyak sekali konsumen yang mencari makanan simpel, praktis, dan juga pastinya memiliki cita rasa yang enak. Maka dari itu, pengembangan produk seblak instan ini merupakan produk yang pas untuk dikembangkan karena dilihat dari keadaan konsumen saat ini yang ingin semuanya serba praktis. Tentunya, seblak instan ini nanti akan diminati oleh konsumen karena seblak instan ini juga mudah dibawa kemana-mana dan juga bisa dinikmati di mana saja dan kapanpun. Tidak hanya itu, cara penyajiannya juga cukup mudah dan cepat sehingga tidak memakan waktu yang banyak. Selain dari itu, seblak instan ini juga dipasarkan di berbagai daerah, jadi bisa memperluas pangsa pasarnya. Tentu saja seblak instan ini harus memiliki bumbu yang diracik menyerupai seblak Sambalada Bandung agar citra rasa yang khas dari UMKM ini tetap sama. Dan yang terakhir penutupan, kesimpulannya, walaupun sesungguhnya seblak adalah hidangan khas masyarakat Kota Bandung dan sekitar Jawa Barat, tetapi saat ini seblak juga sudah semakin populer hingga ke seluruh wilayah di tanah air. UMKM Seblak Sambalada Bandung ini memproduksi seblaknya secara langsung atau dibuat secara dadakan. Gerai seblak ini berada di Rengas Dengklok dan sudah mempunyai cabang di Karawang, tepatnya di sekitaran daerah Teluk Jambe. Proses masaknya pun masih secara manual dengan cara memasak secara langsung di atas tungku kompor gas. Gerai Seblak Sambalada ini juga tidak hanya memproduksi atau menjual aneka seblak saja, namun gerai ini menjual seperti kuetiau dan mie Indomie dengan berbagai jenis topping yang menarik. Saran, perlu pengadaan inovasi terhadap rasa supaya tidak kalah oleh banyak pesaing dan lebih menarik banyak pelanggan baru, namun juga harus tetap menjaga kualitas produk yang dihasilkan. Dan sebaiknya penelitian selanjutnya lebih banyak menggunakan referensi sehingga penelitian dapat dibandingkan dan juga lebih sempurna. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.